I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Teman-teman, langsung saja kita eksekusi ini kompor Rinnai satu mata yang baru kita dapat tadi ya. Mudah-mudahan, aduh headset kita buka dulu ya. Ya, mudah-mudahan masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau dilihat dari modelnya sih tadi masih ada bunyi cetek-ceteknya ya. Dan akan kita langsung eksekusi, kita restorasi. Oke, sebelum itu kita buka dulu, lepaskan bagian-bagian ininya karena ini memang sudah ini ya, sudah banyak debunya dan kotorannya, jadi akan kita bongkar secara menyeluruh. Oke, kita buka dulu bagian mesin dan mesinnya kita lihat masih komplit ya, masih pemula ya. Untuk bagian-bagian ini kalian mesti hafal ya, kalau bisa dipoto dulu untuk bagian kelengkapannya. Dan jangan lupa ya, bautnya tuh harus dikasih wadah ya seperti ini agar tidak hilang, karena hilang satu saja bingung ya mau cari di mana. Oke, kita lepaskan dulu bagian kakinya dan ini videonya akan saya percepat ya karena durasi. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian-bagian kakinya, dan ini kakinya ada 4 ya, kaki 4. Dan ini baut-baut sampingnya kita lepaskan semua. Yang pasti semua bautnya harus kita lepaskan terlebih dahulu ya, agar kita bisa bongkar semua. Dan nanti akan kita cuci ya, dan kita bersihkan. Karena ini kotoran sudah masuk-masuk di dalam ya untuk debu-debunya. Tapi ini sih dari segi bodi masih ini ya, masih lumayan ya, belum terlalu kropos, cuman hanya berkarat saja. Nanti akan kita rapikan. Oke, kita lepaskan dulu semua bagian-bagian baut yang mengancing pada bodi. Nah, karena ini kita akan bongkar total bodinya ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman semua yang selalu menyaksikan video aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga rezeki kalian tuh tambah lancar. Dan jangan lupa bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya ditekan tombol like-nya. Oke, ini adalah Rinnai ya, saya tidak tahu tipe berapa karena posisinya ini sudah ini ya, posisi catnya sudah mengelupas. Tidak bisa lihat ya model atau tipenya, tapi kalian nanti bisa dicek di Google ya. Yang jelas ini dia tungkunya menggunakan tungku yang besar ya, jadi untuk corongnya corong yang besar. Jadi ini walaupun satu mata tapi apinya tuh nanti gede banget ini. Jadi satu mata tapi recommended ya untuk masak-masak yang super cepat ya, bisa menggunakan yang ini. Cuman ini masih satu mata ya. Ini tipe spare part dia, dan mesinnya itu sama dengan Rinnai yang 712 BGX ya, dan sejenis teman-teman yang lainnya. Oke, lanjut kita cuci, kita bersihkan. Dan ini saya menggunakan hanya sabun ini saja ya, Mama Lemon dengan deterjen saya campur. Dan ini kalau pengen hasilnya maksimal, jadi jangan dulu dibilas ya, begitu sudah dioles-oles dulu seperti ini menggunakan kuas ya, kuas bekas saja. Atau kalau kalian nggak ada bisa menggunakan sikat gigi juga boleh ya, apa saja lah yang kalian ada di rumah. Oke, kita siram dulu, kita basahi dulu bagian permukaannya agar dia lembab ya. Nah, oke, kita gosok-gosok ya, kita ulas-ulas. Ini bagian corongnya, nah ini ya. Oke, dan ini kita ulas-ulas terus, kita oles-oles, dan nanti diamkan ya barangkali sekitar 10 menit ya. Ini untuk api lilinnya, corong api lilinnya ya, dan ini mesti bersih ya, dan terutama nanti kalian juga mesti bersihkan bagian dalamnya. Oke, kita ini adalah pelat penyangga untuk bagian corongnya ya, bagian-bagiannya tuh. Mesinnya nggak apa-apa dicuci ya, tapi nanti harus cepat kalian langsung jemur ya, jangan sampai airnya meresap ke dalam kabel NTK, karena biasanya kalau sudah kena ya di kabel NTK-nya tuh percikannya susah keluar, sehingga nanti kompornya susah hidup kalau sudah basah. Oke, kita memang bersihkan terus ya. Kalau ada sikat kawat juga kalian bisa gunakan ya, atau spons-spons kawat itu lebih bagus juga untuk membersihkan kerak-kerak yang membandel. Ini bagian tombol atau knopnya ya. Oke, nah ini bagian kakinya sudah kita ini memang kondisinya masih alhamdulillah ya. Ini kayaknya menyesal mungkin nanti ya habis nonton video ini, yang buang kompornya kayaknya pasti menyesal ini. Kalau dilihat kompornya masih bisa diperbaiki ya, cuman itulah ya pentingnya memang
edukasi bahwa kompor ini sebenarnya masih bisa diperbaiki ya, cuman mungkin orangnya biasanya ribet mau nyari tukang servisnya, dia tidak tahu di mana, akhirnya dia buang. Dan akhirnya sayalah yang menemukannya. Oke, nah, siram seperti ini. Kalau seperti ini ya airnya keluar tuh sudah lancar itu api lilinnya, tidak ada penyumbatan lagi di dalam. Oke, kita siram dulu, siram lagi. Nah, ini bagian ini ya, kita gosok-gosok lagi pakai spons kawat, kita bilas ulang agar hasilnya bisa bersih maksimal. Nah, ini untuk bagian plat belakang ini sudah muncul ya karatnya nih. Ini karena kena hujan ya, kena panasnya dengan situasi yang di luar ruangan. Oke, dan ini bagian plat yang baru kita gosok ya, dan kita siram tuh hasilnya ya, sudah mulai kelihatan mengkilat ya. Nah, ini kita jemur ya. Nah, tuh seperti ini ya hasilnya yang habis kita cuci tadi. Dan sekarang lanjut kita akan lakukan penyemprotan. Penyemprotan ini bukan untuk mempercantik sebenarnya, tujuannya hanya untuk menghilangkan karat saja, jadi sekedarnya ya. Karena kalau mempercantik memang catnya ya perlu banyak ya. Ini catnya kita gunakan hanya cat sisa ya, sisa. Oke, nah ini ada masalah ternyata di bagian mesin ya. Api startnya itu terhambur kemana-mana ya. Padahal harusnya kan dia lurus. Nah, kita akan periksa. Biasanya sih di sini ada kotoran atau sarang laba-laba yang di dalam. Nah, itu hobi sekali ya untuk kompor-kompor yang api startnya begini tuh memang rata-rata ya dimasuki sarang laba-laba. Ini kalau dari bagian Apollo-nya aman ya untuk api startnya. Oke, kita tusuk, bisa menggunakan kabel atau apa saja, bisa menggunakan lidi, cotton bud ya juga boleh juga ya, terserah, yang penting bisa masuk ke lubang api startnya ini. Oke, langsung kita keluar, tuh kan bener banget loh, di dalamnya tuh ada. Nah, sekarang sudah lurus, sudah normal. Oke, kita langsung rakit kembali. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cat tadi. Jadi terlihat setengah baru lah ya, kalau dibilang baru sekali sih enggak ya, cuman setengah baru ini. Oke, kita kancing dulu. Ini bagian buat pemula ya. Ini untuk pemasangan perakitannya itu kalian mesti pasang penyangga yang di tengah dulu ya, supaya agar seimbang. Nah, jadi kalau seperti ini tuh sudah mulai apa yang namanya tidak goyang ya. Nah, ini kita langsung pasangkan lagi plat belakang, dan nanti untuk cover body yang stainlessnya itu yang terakhir di atas. Kita kencangkan dulu bautnya, dan ini semuanya menggunakan obeng bunga ya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu banyak-banyak alat kalau untuk menservis ya. Saya rasa kalau obeng bunga itu biasa rata-rata tiap rumah tuh ada, bisa nyimpennya untuk obeng motor atau apa, ada lah ya. Nah, ini kita pasang plat segitiganya ya, ini untuk memperkuat bagian samping kiri dan kanan untuk mengencangkan tuh ya. Bautnya tuh ada 3, dan ini menggunakan baut kasar semua. Oke, selanjutnya kita pasang sebelah lagi, dan ini ada 4. Dan jangan lupa ya, ini agak beda ya kalau kompor yang satu mata itu untuk baut segitiganya, yang 2 itu beda modelnya ya. Kalau biasa yang 2 mata tuh hampir rata-rata semuanya sama untuk jenis ininya. Jadi yang lurus ini, dia yang rata ini untuk di bagian depan. Nah, sementara nanti yang agak melengkung ya, itu ya segitiga itu bagian belakang. Jadi agak beda ya, ini dua. Nah, ini dia untuk pengancing ini nanti ya, untuk mengancing body stainlessnya nanti saya kasih lihat ya kalau dibalik seperti ini. Nah, itu kan dia kalau yang depan itu rata dia segitiganya. Nah, kalau yang satu ini nanti kalian bisa lihat itu dia agak melengkung ya. Nah, seperti itu tuh ya, modelnya tuh agak beda ya. Dia ada lekukan ya. Nah, ini bagian lekukan yang berlipat ke bawah tuh di bagian bawahnya sini. Oke, ini bautnya pun dia hanya menggunakan 2 baut saja dia. Tuh gampang ya, simpel banget kalau kalian bisa ikuti, itu enak banget dia. Kenapa dia kalau dibongkar total seperti ini, artinya ini bisa bersihnya sampai luar dalam ya. Beda dengan kita tidak bongkar, karena kalau kita tidak bongkar biasanya yang bisa kejangkau aja tuh yang bisa dibersihkan. Oke, kita pasangkan kembali kaki-kakinya, dan ini tuh sudah mulai kelihatan lumayan ya, bersih dari yang sebelumnya. Nah, cuman ini memang ini ya, spare partnya ini cuman hanya ada corongnya saja, ini tatakan dan burnernya ini belum ada, jadi harus kita beli, dan ini
kita ganti baru lah ya, bukan ganti baru, sebenarnya pasang baru lah ya, karena kalau diganti tidak ada yang bekasnya, mungkin dibuang sudah kondisinya seperti itu atau tercecer ya sama tuannya, kurang tahu juga ya. Yang didapat hanya istilahnya hanya sekedar bodi dan corong yang tersisa. Ini tuh memang kalau dibilang Renaisi yang model lama ya, yang keluaran ya sudah agak lama lah ya pokoknya. Ini menggunakan api lilin juga dia, walaupun satu mata tapi ada api lilin dan tungkunya besar. Jadi ini sangat recommended sekali buat kalian yang punya usaha yang pengen masaknya agak lebih cepat ya, bisa sih murah. Cuman ini memang hanya satu mata ya. Tapi ini ya boleh dibilang bodinya stainless tuh boleh ya, awet ya. Ini api lilin kita pasang. Nah untuk api lilin itu pipanya ya di paling bawah dia. Ini kan ada 2 pipa ya mesin yang keluar itu. Jadi jangan sampai salah atau kebalik pasangnya. Nah nanti untuk corongnya dia di bagian atas. Nah kalau untuk api lilin ini tidak ada pengaturan ininya ya, setelan anginnya. Jadi langsung polos saja begitu dia. Kalau untuk corong yang besarnya dia ada setelan anginnya tuh, ada platnya. Jadi kalian bisa bedakan tuh gampang lah ya. Ini tinggal kasih masuk, baru nanti kita pasangkan pengancingnya, pengaitnya ya. Oke, knopnya kita sudah pasang. Nah ini kita pasangkan penjepitnya ya, untuk menjaga agar corong ini tidak lompat, tidak salto, dan tidak terjun payung. Begitu teman-teman. Oke ya, walaupun rada garing ya, bercanda sedikit ya. Oke, kita kencangkan menggunakan 2 baut samping kiri dan kanan. Dan ini ya, ini saya beli burnernya ya, ini agak, ini si KW1 tapi lumayan ya, tebal dia, menyerupai aslinya. Dan ini tatakannya saya beli ini KW juga ya, karena memang kalau beli yang asli itu lumayan harganya mahal ya. Dan ini tuh bagus ya, sudah ada bonus karet sealnya tuh, beli tatakan ada bonus karet sealnya. Oke, langsung kita pasang. Oke, nah kita kancing seperti ini ya, kalau sudah pas bunyi klek ya. Oke, nah langsung kita lihat apinya ya, tuh mantep, biru menyala semua ya api lilinnya. Oke.